tamat kuliah jadi politisi muda enak kayaknya ya. Pintar iya, tampang ganteng. Apa aja yang kurang? Coba lihat dompet dulu deh. Ternyata nggak ada duit. Kenapa ya politik di Indonesia ini mahal sekali? Waduh, ada info apa nih? Bangun integritas generasi muda, IMMFA di UMY dan Rumah Integritas gelar Sekolah Integritas. Wah, kayaknya ini menarik. Kayaknya saya nggak perlu kaya, nggak perlu pintar untuk menjadi seorang politisi muda. Yang penting adalah integritas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Integritas, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi di podcast RMI kali ini yang episode yang kedua. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh siapa? Hayo, bisa tebak nggak? Di depan saya siapa? Siapa ya? Oke, siapa? Mungkin kawan-kawan yang sering berkonflik sama penguasa atau sama siapapun itu mungkin kenal nih sama abang ini. Beliau adalah Julian Dwi Prasetya. Iya. Ya. Beliau merupakan direktur ya Bang, direktur di LBH Yogyakarta. Iya. Selain itu juga beliau dosen praktek di Fakultas Hukum ya Bang? Ya, Fakultas Hukum UMY ya. UMY. Konsen di mana tuh Bang? Aku diminta untuk ngisi hukum acara pidana ya. Oh, hukum acara. Ada itu hanya bagian praktik sehari-hari aja itu ya. Sebenarnya biasa. Sebenarnya masih nggak konsen di sana juga. Oke. Oh, baik kawan-kawan. Mungkin kalau saya mengenal Mas Julian ini ya pertama kali itu ya Mas, ketika kasus Wadas. Mungkin masih ingat nggak? Ya. Waktu itu Mas ditangkap ya Mas. Ya. Nah, waktu itu yang terlintas di benak saya adalah Julian itu adalah Julian Ranik. Tuh Julian Ranik nggak Bang? Ya kan? Bukan. Oh, bukan. Waktu itu yang terlintas adalah Julian Dexler. Ya, Julian Ranik itu kan yang panggilan Juple itu ya. Setelah saya telusuri, oh ternyata ya kan yang heboh itu kan adalah Julian ini adalah alumni mahasiswa Fakultas Hukum. Oh ternyata inilah Mas Julian yang kita kenali kawan-kawan yang membantu rakyat yang tertindas. Ya waktu itu saya ditangkap karena dianggap anarko ya. Oh, ya ngiri. Bukan dianggap anarko, jadi saya ditangkap gitu. Oke. Kenapa Mas? Pada akhirnya Mas memilih menjadi aktivis di LBH. Sedangkan kan banyak nih advokat bisa, jaksa. Kenapa harus LBH? Padahal kan gajinya dikit kan Bang. Ya, betul juga sih ya. Ya, jadi sebenarnya pertamanya kayak terjebak gitu ya. Gitu ya. Jatuh cinta itu kan kita kan nggak bisa nebak ya, dodo itu nggak bisa nebak juga. Jatuh cinta pada proses pandangan pertama itu ya saya dimulai dari semester 5 waktu itu. Saya ikut area latihan bantuan hukum. Saya nggak tahu waktu itu kan mekanisme perekrutan sampai hari ini pun LBH Jogja itu ada istilah namanya kalabahu ya. Area latihan bantuan hukum itu memang metode belajar ya untuk melakukan advokasi, live in, kemudian kita buat work design gitu ya. Itu untuk mendekatkan ya isu-isu sosial dengan mahasiswa-mahasiswa. Akhirnya waktu itu saya ikut, selain saya waktu itu galau juga ya. Waktu itu di FAWMI saya daftar ini ya, ketua BEM tapi nggak jadi gitu kan. Fakultas Hukum ya. Jadi waktu itu nggak jadi, nganggur juga, habis dari nggak ada aktivitas di organisasi juga. Akhirnya saya gabung coba di situ. Saya cukup jauh ya dengan isu-isu sosial dan waktu itu saya hanya mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Dan saya masuk mekanisme mahasiswa PowerPoint gitu ya. Jadi target saya itu mahasiswa PowerPoint itu ya kalau ada PowerPoint dari dosen saya simpen, saya pelajari, ngejar nilai A. Itu kan biasanya circle-nya begitu aja. Kita kalau mau dapat nilai A, minta PowerPoint atau catatan dari dosen, pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, di situ saya kemudian karena jenuh gitu, akhirnya saya coba keluar dan waktu itu akhirnya ketemu sama LBH Jogja. Waktu itu saya live in gitu, ternyata kayak gini ya isu-isu yang ada di Jogja, masalah-masalah hukum itu jauh dari jauh dari realita, sehingga waktu itu saya lanjut ya semester 5, akhirnya saya lanjut ke LBH Jogja. Oh, jadi memang awalnya coba-coba ya Bang? Awalnya coba-coba gitu ya. Padahal basic kita nih cuma kupu-kupu ya, percaya dirinya, coba masuk, ternyata lolos ya Bang? Waktu itu PKBH udah ada belum Bang?
Dulu PKBH udah ada di WB udah ada PKBH gitu. Cuman ya karena cukup ramai ya waktu itu kan, kalau Bau itu kan di media sosial gitu itu dikenal ya, di apa namanya mahasiswa Fakultas Hukum di daerah DIY ya atau di Indonesia itu kan itu udah cukup apa namanya cukup ada nama lah kalau itu, sehingga saya tertarik di situ. Waktu itu cukup banyak yang daftar juga ya, waktu itu 150-an ya, harus melakukan tahap seleksi dan seterusnya gitu, dan saya masuk ya, beruntung masuk ke dalam salah satu orang yang beruntung untuk mengikuti itu. Jadi syukur ya Bang, berarti pada akhirnya Abang pun konsisten sampai saat ini ya Bang, walaupun kayaknya masih ya, kayaknya tapi itu bisa bertahan hidup nggak Bang dengan bisa. Saya justru gini ya, bisa bertahan hidup atau enggak ya. Jadi kita di sana itu kan ini ya, apa namanya, kita bersama masyarakat gitu ya. Dan di sana nggak pernah ada disia-siakan ya. Saya selama menjalani proses apa namanya belajar bersama masyarakat, mereka nggak pernah ada yang itu kemudian istilahnya menelantarkan kita. Gitu. Kita datang di sana, walaupun dalam konteks belajar, mereka begitu menghargai. Gitu. Sehingga saya akhirnya apa namanya, yang awalnya beratnya 60 kilo gitu ya, nggak segendut ini, dulu saya masih kurus itu kayak kamu gitu ya, kayaknya lebih kurus lagi gitu, waktu itu kayak masih imut-imut gitu. Nah sampai hari itu gitu ya, kemudian proses membersamai masyarakat justru saya makin banyak yang ngurus itu, banyak yang mencintai gitu, jadi ya udah jadi makin gemuk gitu. Berarti kayaknya saya harus masuk LBH ya. Mungkin apa sih Bang, sebenarnya kalau saya maba itu kan nggak tahu ya LBH itu apa, dan saya apa sih beda LBH sama advokat itu. Pada akhirnya saya tahu bahwasanya LBH ini dia memberikan bantuan hukum, sedangkan advokat itu adalah jasa ya Bang. Jadi kalau kita bicara bantuan, ada yang ikhlas, ada yang enggak. Ya kan, ada yang bantuan secara pamrih, ada yang bantuan tanpa pamrih. Mungkin dalam kacamata Bang Julian ini, apa sih perbedaan antara LBH sama advokat, serta secara prinsip pun apa yang menjadi perbedaan itu? Ya sebenarnya yang ada di LBH itu sebagian adalah advokat juga gitu ya. Jadi memang ada sebagian besar mereka ya advokat, selain ada paralegal juga gitu. Nah memang di dalam undangan, jadi kalau misalnya kita ngacunya ke dalam sistem di Indonesia itu ada dua istilah, memang ada advokat, ada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu dia bisa advokat dan paralegal ya gitu. Nah sebenarnya yang membedakan adalah soal metode gitu ya. Sebenarnya ada advokat juga meskipun dia nggak masuk LBH, tapi dia bisa melakukan advokasi di masyarakat secara pro bono, tidak menarik apa namanya uang ya, atau dia dalam proses menangani kasus itu secara cuma-cuma. Itu kalau misalnya istilahnya istilah pro bono, advokat pro bono. Nah kalau LBH memang waktu itu lahir ya, memang sejarahnya cukup panjang ya. Waktu itu memang ada salah satu jaksa di Indonesia namanya Ahmad Buyung Nasution. Jadi dia setiap hari itu kerjaannya itu dia selalu mendakwa orang miskin gitu ya, orang marginal itu setiap hari itu. Ya ibaratnya dia sudah mentok ya, karena muter-muter gitu aja, circle-nya begitu-begitu saja ya. Akhirnya nggak bisa nih kemudian kalau misalnya orang miskin ya marginal ini kemudian kita dakwah tapi tanpa pembelaan gitu. Jadi waktu itu sistem hukumnya ya, ketika ada sidang ya sudah dakwaan itu hanya muncul dari jaksa tapi tidak ada pembelaan. Akhirnya waktu itu Adnan Buyung itu kemudian keluar dari institusi tersebut dan mendirikan LBH di Jakarta ya pertama kali. Jakarta ya. Saya sempat baca artikel kemarin tuh, dan almarhum kan bilang ya Mas. Iya. Nah itulah yang kemudian cikal bakal lahirnya YLBHI gitu. Nah memang YLBHI dan LBH kantor ini emang berkomitmen ya. Waktu itu kan memang situasi apa namanya politiknya ini ya di masa Orde Baru gitu ya, dimana waktu itu masih banyak kebebasan berekspresi ya, berkumpul itu banyak dibungkam. Nah akhirnya waktu itu ya salah satu tempat yang paling aman waktu itu bagi masyarakat sipil ya adanya di LBH itu sebagai lokomotif, istilahnya dulu lokomotif demokrasi. Nah metode yang kami gunakan ya memberikan bantuan hukum struktural. Dan itu juga gratis ya Bang? Ya bantuan hukum struktural dia gratis ya, apa namanya, kita nggak narik anggaran biaya, cuman poinnya bukan itu gitu ya. Jadi bantuan hukum struktural dengan bantuan hukum konvensional itu
Kalau misalnya kita melihat ada suatu peristiwa hukum, kita melihat memang masalahnya kayak misalnya kita melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah gitu. Ya ibaratnya apakah miskin itu karena takdir? Karena misalnya saya miskin gitu, itu kemudian gara-gara saya malas, gara-gara saya takdir, atau karena ada sistem yang membelenggu. Pertanyaan begitu. Nah, bantuan hukum struktural memandang bahwa ya sebuah fenomena ini kondisi sosial ini ya karena ada suatu sistem yang itu membelenggu masyarakat sehingga dia terjebak dalam kemiskinan struktural. Nah, itu yang kita sebut bantuan hukum struktural karena bagaimana ingin membebaskan orang yang terbelenggu di dalam kemiskinan struktural. Jadi orang itu miskin bukan karena ini ya, bukan karena dia malas saja gitu, tapi memang ada sistem yang membelenggu itu. Kalau istilah di dalam Islam itu ada kaum mustadafin, gitu. Itu salah satu yang meyakinkan saya juga dengan LBH, dengan cintanya saya dengan LBH ya, karena saya waktu itu kuliah itu belajar itu banyak diskusi gitu, dan saya baru melihat ya realita, metode yang keempat sekarang begini, bagaimana membebaskan kemiskinan ini. Ya istilahnya beda, kaum mustadafin dengan kemiskinan struktural. Menurut saya hanya istilah aja. Jadi ini bentuk pengabdian lah. Berarti memang secara tidak langsung kan dengan yang dibantu LBH ini adalah kawan-kawan yang secara ekonomi rendah ya Bang, dan juga kalau LBH memandang tadi itu karena adanya sistem yang mengatur. Tapi pasti ada sistem yang membelenggu. Kalau misalnya itu nggak ada yang membelenggu, itu nggak masuk prioritas kasusnya LBH. Kita setahun itu ada 200 lebih itu kasus, cuman kita melihatkan melihat ada perlu skala prioritas. Kira-kira satu kasus ini bisa memberikan dampak yang banyak gitu ya. Banyak ya beberapa kasus yang itu kemudian ya dari pintu jadi kasus itu bagi kami cuma entry point, pintu masuk untuk melakukan perubahan gitu. Baru-baru ini apa Mas kasus struktural yang lagi dijalankan sama LBH? Ya tadi sudah disebut ya, misalnya Wadas itu kasus pembangunan ya infrastruktur proyek strategis nasional, kemudian ada isu sipil ya, bagaimana ada seorang tahanan di Purwokerto bukan? Di Purwokerto itu yang si Eko Oki ya, yang itu meninggal gitu ya, dan ya beberapa kasus yang ada di Jogja gitu ya terkait sampah yang terbaru gitu ya. Juga kawan-kawan juga aliansi juga ikut konsol semalam ya. Ruang gerak UMJ. Ya, ruang gerak itu kawan-kawan BEM gitu. Saya kan juga di BEM juga tuh. Si Iqbal tuh, tengok gitu penggerak. Juga menarik Bang yang kasus yang di Purwokerto itu loh Bang. Karena kan dalam kasus itu kan 10 tersangka ya Bang. Tahanan dan juga isu-isu itu adanya keterlibatan aparat negara. Itu sejauh itu gimana sih Bang? Ya, gini. Jadi kasus di Banyumas itu awalnya maksudnya nggak ke LBH. Gitu. Ada rekan kami. Jadi tahun 2021 itu kan ada aksi omnibus. Kan? Nah, ini ceritanya begini aksi omnibus. Banyak masyarakat yang turun ke lapangan gitu ya. Kemudian menyampaikan ekspresi, dan waktu itu banyak juga represi. Banyak kemudian di berbagai daerah itu ditangkap. Ini saya cerita dulu. Nah, kemudian di Solo, kemudian di di Purwokerto, Jogja itu banyak ratusan mahasiswa yang itu tertangkap. Karena sumber dayanya LBH itu sedikit gitu, akhirnya waktu itu kami menjalin istilahnya kayak mengkonsolidasikan organisasi atau advokat-advokat yang itu punya keberpihakan gitu untuk melakukan advokasi bersama. Akhirnya waktu itu saya kenal dengan beberapa orang di Purwokerto. Nah, kasusnya masuk dari jaringan itu gitu. Jadi kita ada hubungan ini kan yang berkelanjutan. Ada laporan bahwa ini ada seorang pemuda putra daerah yang itu kemudian ditahan tapi dalam keadaan sehat pulang meregang nyawa gitu, dan itu situasinya memang ditampilkan di dalam salah satu stasiun TV ya, yang kalau misalnya kamu lihat jam 10 gitu ya, biasanya kan ada kan tayangan di TV One biasanya trans gitu ya, pokoknya salah satu itu ya yang itu menggambarkan bagaimana citra polisi yang sangat baik gitu. Nah, dia polisi 86. Ya tahu gitu Bang. Nah, itu ngurus orang-orang mabuk biasanya tuh. Ya, orang mabuk. Dia kan jadi kita bingung tuh ya. Jadi kalau misalnya di dalam tayangan itu kita bingung ini kegiatan penegakan hukum atau penegakan moral gitu kan. Kita kan jadi bingung itu. Dan si almarhum ini ternyata masuk ke dalam program itu. Gitu. Jadi waktu itu memang gambarannya dia ditangkap di tempatnya,
dan setelah ditangkap diajak mutar-mutar gitu ya untuk mencari barang bukti. Sampai hari ini nggak ketemu barang buktinya. Itu kasusnya si Dugaan mencuri gitu ya, mencuri motor. Tapi sampai hari ini belum ada itu barang bukti yang itu dicuri. Itu kan ini ya, kita nggak tahu alasan polisi apa itu 2 alat bukti ini sampai hari ini masih belum kebuka. Nah, kemudian ditangkap 16 hari kemudian itu ternyata dikembalikan ke keluarga, tidak boleh dibuka jenazahnya. Sebenarnya sebelum 16 hari ke-16 itu kemudian keluarga diminta untuk tidak menjenguk saudara ini. Nah, kita melihat di sini ada banyak sekali kelalaian dari institusi kepolisian. Satu ya, dalam penegakan hukum itu kan ada namanya asas praduga tak bersalah gitu ya, dimana orang itu jangan dianggap bersalah dulu. Tapi banyak kemudian kepolisian atau aparat penegak hukum itu dalam proses penegakan hukum itu justru terbalik. Yang digunakan adalah asas berduga bersalah. Jadi orang yang ditangkap dianggap bersalah tuh, sehingga si almarhum ini mana barang buktinya? Di situ kami melihat video ya dari yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta itu. Awalnya waktu ditangkap di rumah itu dia biasa aja gitu, bersih itu badannya. Tapi di satu di ruangan di dalam mobil itu, yang itu para anggota yang menangkap itu dia sudah berlumur darah gitu. Bahkan diancam akan dilobangi ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Purwokerto tak bolongi gitu ya. Jadi mau ditembak. Nah, itu gambaran kecilnya. Kita kemudian nggak bisa melihat hanya dalam berita saja, karena situ banyak fakta-fakta yang itu kemudian hanya residu aja ya. Misalnya 10 tahanan yang ditangkap, kami melihat bahwa dari sisi korban penyebab kematian itu kami belum yakin ya bahwa itu dianggap diakibatkan karena 10 tahanan ini. Kami melihat penyebab kematiannya tidak oleh mereka, tetapi bagaimana proses penangkapan hingga dimasukkan ke dalam sel itu kan. Jadi kalau rekonstruksi di dalam penegakan hukum pidana itu ada rekonstruksi. Jadi bagaimana memutar ulang peristiwa. Jadi rekonstruksi yang kami ikuti itu ketika dimasukkan di sel itu sudah dalam kondisi dia tidak berdaya, diangkat oleh beberapa orang, dan ketika sampai di sel itu sudah nggak ada gerakan lagi, sudah duduk dia. Dan kalau misalnya kami hitung itu luka luar yang dialami oleh almarhum ini ada 26 lebih luka luar ya, yang itu mungkin itu nggak mungkin dilakukan oleh tahanan ya. Bagaimana ada senjata di dalam itu nggak mungkin, dan proses rekonstruksi ternyata dia nggak sampai 5 menit di dalam dalam sel itu. Gitu. Ya itu gambarannya. Nah, sehingga waktu itu kami laporan ke Polda Jateng. Saya kira ini sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran oleh anggota kepolisian gitu. Dan akhirnya ada 4 orang yang itu kena pidana, 11 orang itu kena etik ya. Jadi 11 orang, 4 diantaranya dilanjutkan ke pidana gitu. Tapi kami melihat ini problem yang harusnya secara institusi harus dibenahi ya, karena ini hanya salah satu kasus. Catatan YLBI dan Kontras banyak kasus lainnya yang itu kemudian sepertinya perlu ya reformasi kepolisian. Ya salah satunya bagaimana proses penangkapan itu ya, asas praduga tak bersalah itu ya harusnya bagaimana ditanamkan ya. Tapi juga bicara azas yang azas praduga tak bersalah itu kan sekarang dibalik ya Bang. Ya. Tapi apakah menurut Abang itu sebuah metode bagi polisi agar si tersangka itu mengaku Bang? Ya sekarang ini ya. Sekarang kan fenomena kan kayak gitu ya Bang. Jadi gini, makanya institusi kepolisian harus lebih canggih gitu ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan peraturan-peraturan bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia gitu ya. Dia nggak bisa lagi dulu ada istilah namanya Petrus. Ya di Jogja dulu ya. Dulu LBH Jogja itu nangani salah satu kasus Petrus itu singkatan dari penembakan misteri. Jadi penembakan misterius itu orang yang dianggap kriminal tembak saja, tiba-tiba mati. Kan nggak bisa kayak gitu lagi polisi gitu kan. Emang harus ada bukti yang sifatnya evidence gitu. Dan bukti itu kalau misalnya kita pakai istilah pidana kan, ya bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah
Nah kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ada bukti, mengejar pengakuan dengan cara menyiksa, saya kira nggak bisa itu. Dan itu sudah nggak zamannya lagi kita menggunakan hal seperti itu. Jadi kan yang perlu diubah itu ya bukan si tersangkanya yang harus apa ya Bang, tapi memang kualitas aparat negara itu ya Bang. Ke saya baca itu juga kasihan juga gitu loh Bang. Itulah. Jangan Mungkin kasihan. cara polisi. Besok kamu harus belain dia dong. Iya. Terus kamu harus belain. Iya, pertama mungkin menurut saya itu cara polisi untuk meningkatkan elektabilitasnya. Karena pertama kan polisi nggak bisa nih membuktikan bahwasannya si Oki almarhum itu bersalah. Ya kan gimana caranya si tersangka ini mengaku ya caranya kan dengan tindakan kekerasan. Tapi pada akhirnya kan itu jadi bumerang ya Bang sama aparat negara tersebut. Mungkin dari 4 dan 11 orang yang Bang Julian sampaikan tadi itu ada nggak di antara itu dari aparat negara Bang? Semuanya dari aparat negara semua. Yang tersangka 10 itu? Jadi tersangka 10 itu jadi awalnya begini. Kasus ini kan itu berada di kewenangannya Resor Purwokerto ya, Banyumas gitu. Nah, awalnya ditangani oleh salah satu advokat ya di sana itu. Jadi orang tua Oki itu kemudian melaporkan ke Polres Banyumas. Nah gitu. Kemudian Polres Banyumas itu menetapkan 10 tersangka. 10 tersangka ini adalah tahanan. Gitu. Nah, tetapi ada ketidakpuasan karena ketika diajak gelar perkara, di situ keluarga merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh kepolisian itu tidak menjawab penyebab kematian saudara Oki. Akhirnya waktu itu datang ke kami itu melaporkan kasus tersebut, dan kami melihat ada bukti-bukti awal yang kami menduga kuat sekali itu adalah ya tindakan kepolisian. Ini kan sudah ditetapkan 10 orang tahanan yang itu diduga melakukan kekerasan gitu ya. Tapi kami karena nggak yakin juga sama dengan keluarga korban, akhirnya kami melaporkan. Ini bukti-bukti awalnya. Seharusnya itu menjadi bukti yang cukup ya untuk melakukan tindakan gitu ya. Dan akhirnya 11 orang anggota itu kena. Gitu. Jadi ada 10 tahanan, ada 11 anggota, 4-nya masuk ke ranah pidana gitu. Dan itu masih dalam pengembangan juga gitu. Nah, pertanyaan kita adalah begini. Kalau misalnya ya ada salah satu kasus Anda membunuh saya gitu ya. Gitu kan. Ini contoh ya, Bang. Contoh ya, Anda membunuh saya gitu kan. Polisi nggak perlu di suatu tempat yang sifatnya tertutup. Pertanyaannya gimana polisi tahu untuk memproses kasus pembunuhan ini? Harusnya ada laporan dong. Ya kan, baru dia memproses. Misalnya ada teman kita yang di sana, Mas Amin gitu, melaporkan ada saksi gitu ya, melaporkan ada pembunuhan, Anda membunuh Julian gitu, dia lapor, baru bisa diproses. Gitu kan. Nah, pertanyaannya begini, ini ada salah satu tahanan di bawah kewenangannya kepolisian, ya. Ini berada di pengawasan kepolisian kok harus nunggu laporan keluarga dulu? Ya nggak, logikanya gitu kan. Gitu, ya. Harusnya kan dia tuh. Nah, kami duga ini ada penutupan terhadap kasus ini, pembersihan nama gitu. Sehingga kami ya seharusnya ini dari institusi, nggak hanya 4 orang yang berpangkat bintara saja, tapi atasan bertanggung jawab. Kenapa? Itu kan di bawah kekuasaan dia. Dia tahu itu anak buahnya itu ya. Ada anak buah, ada peristiwa di dalam wewenang kekuasaannya, di kantornya dia. Ya kan, ada orang meninggal, kok nggak diproses, nggak diusut, harus nunggu laporan dulu, gitu. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gitu. Harusnya diproses dari awal, gitu ya. Kalau memang mereka punya niat untuk mengungkap kasus ini, dan karena itu nggak dilakukan, kami maka menduga kuat ini memang ada sengaja ditutup-tutupi oleh atasan. Berarti sekarang proses itu udah masuk pengadilan belum, Bang? Belum, masih ada pengembangan. Kemarin rekonstruksi kayaknya ini udah mulai masuk ke tahap kejaksaan ya. Kejaksaan lagi mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Ya saya minta dukungan juga nanti teman-teman kawal kasus ini ya, karena ya harapannya ini bukan bicara jadi nyawa itu bukan sekedar data ya. Satu orang meninggal bukan hanya data, tetapi mungkin ini peristiwa yang satu fenomena gunung es gitu yang mungkin banyak terjadi di tempat lain, tapi nggak banyak orang melakukan speak up ya, karena kita tahu bahwa institusi kepolisian ini kan salah satu institusi
penegakan hukum yang diberikan kewenangan yang luar biasa. Tetapi kita sadar bahwa isinya adalah orang-orang biasa, sehingga mudah sekali terjadi kesewenang-wenangan. Sabar. Ya, Nanti. juga saya juga butuh doanya kawan-kawan, semoga kasus ini cepat kelar gitu ya Bang, dan juga butuh bantuan untuk terus kawal kasus-kasus tentang hak asasi manusia, terutama ini yang dilakukan oleh aparat negara. Ya, semoga almarhum tenang ya di sana ya Mas. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ya. Mungkin terakhir itu saya juga lihat LBH baru saja merilis kajian mengenai demokrasi Narimo ing Pandum. Mungkin secara umum saya lihat itu mengkritik kebijakan Sultan dari tahun 2017 sampai 2022. Ya. Mungkin bisa nggak Bang secara spesifik menjabarkan apa sih isi kajian itu? Oke. Pertama ini ya, saya jelaskan kedudukan dulu ya, catatan kritis kami gitu. Jadi karena LBH melihat ya sebuah fenomena sosial itu ya, kita kan ingin menghilangkan yang namanya kemiskinan struktural gitu. Nah, dalam proses itu kami tentu menyusun program-program kerja gitu. Nah, dari tahun 2000 sejak saya dilantik sampai nanti 2026 memang sudah menyusun program-program kerja. Salah satunya adalah bagaimana melakukan evaluasi kebijakan gubernur ya di periodenya dia. Nah, kenapa kok itu menjadi penting ya? Kalau misalnya kita ngacu ke dalam undang-undang keistimewaan, salah satu yang disebut istimewa itu adalah bagaimana pengisian jabatan di gubernur. Ya, jadi kalau di DIY itu nggak ada pemilihan gubernur gitu ya, dari partai apa gitu ya, dan dia mekanismenya itu ditetapkan gitu ya, ditetapkan menjadi gubernur. Jadi kalau 5 tahun habis, maka nanti 5 tahun berikutnya dia akan ditetapkan kembali gitu, dilantik kembali gitu. Nah, dalam proses itu maka kita sadari bahwa proses itu kemudian tidak ada oposan. Maksudnya ya, jadi kalau di daerah lain kan ada oposan tuh. Tanya oposan yang ada di di ini siapa nih? Calon gubernur ada aku gitu kan? Nggak ada kan? Nggak ada oposan kan? Calon tunggal karena soalnya kan. Betul kan? Dan dia bukan calon tunggal, sudah pasti dia akan jadi gubernur selanjutnya gitu kan? Palingan ya keturunan selanjutnya Pak. Betul. Panik kayak gitu kan? Iya. Jadi yang menjadi raja di di daerah istimewa Yogyakarta ya dia yang jadi gubernur gitu. Nggak ada kompetitor lain gitu. Jadi ya padahal gubernur itu punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dalam aspek publik, pengelolaan di DIY itu dia punya kewenangan itu. Nah, karena oposan nggak ada ya, akhirnya kami ngambil peran itu. Itu untuk bagaimana menjadi oposan yang itu mengkritik kebijakan-kebijakan sebelum awalnya begitu gitu ya. Nah, kemudian akhirnya muncullah salah satu kajian kami ya, demokrasi Nrimo ing Pandum gitu. Artinya apa tuh Bang Julian? Nah, ya jadi di demokrasi Nrimo ing Pandum itu berangkat dari begini. Ada istilah demokrasi, oke teman-teman sudah nanti tinggal searching lah itu ya, demokrasi itu kayak gimana, pasti udah banyak artikel yang bahas. Nah, Nrimo ing Pandum itu adalah salah satu falsafah Jawa. Ya, bagaimana seseorang ya seorang manusia yang itu kemudian mensyukuri ya nikmat Tuhan gitu ya, kepada Tuhan gitu. Nah, tetapi kami melihat bahwa Nrimo ing Pandum itu maknanya bukan seperti itu ya, bukan kebajikan seperti itu ya. Kami memaknainya bahwa demokrasi ini mengalami pembajakan. Ya, Nrimo ing Pandum yang itu mengalami pembajakan, di mana situasi penerimaan masyarakat ini kemudian di dalam demokrasi yang dijalankan di DIY itu kemudian melanggengkan ya kebijakan-kebijakan yang itu tidak berpihak kepada masyarakat. Gitu. Jadi ceritanya begitu ya. Jadi demokrasi Nrimo ing Pandum. Jadi falsafah penerimaan orang Jawa gitu terhadap demokrasi, mungkin yang demokrasi yang semu gitu, yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kan kalau misalnya kita bilang demokrasi kan ya siapa kemudian yang pemegang kekuasaannya, rakyat gitu. Tapi di situasi itu kami melihat di dalam situasi kondisi yang misalnya ketimpangan yang terjadi di DIY, kemudian ada kemiskinan ya, yang bahkan kita ditetapkan menjadi salah satu daerah termiskin gitu kan. Di satu situasi tersebut kita melihat ya Nrimo ing Pandum gitu.
Padahal dana is 1,3 T sekarang ya. Betul, Soal banyak itu juga, ya. Nah itu yang salah satu isi yang kami kritisi juga ya, soal transparansi sama auditnya ya Bang. Betul. Ya menarik sih Bang, karena bicara tentang Yogyakarta mungkin sangat unik ya. Karena itulah Jogja ini disebutkan sebagai istimewa. Karena sudah lengkap, sudah bahkan kemiskinan pun ada. Gitu ya Bang. Mungkin kalau bicara mengubah sistem ya, dari menurut Bang Julian bahas dari awal tadi, tertarik nggak Mas Julian untuk menjadi politisi? Ini bicara sistem ya Bang. Sampai hari ini saya masih belum ada ini ya, masih belum ada arah ke sana gitu. Tapi saya masih ya kalau misalnya nanti saya ngambil bagian jadi orang yang akan mengkritisi kebijakan nggak masalah juga gitu. Posisi saya seperti itu hari ini gitu. Tapi LBH ini dia juga punya wewenang nggak sih Bang untuk membuat sebuah kebijakan gitu Bang? Kebijakan untuk publik? Enggak sih ya, karena dia memang ini kan aktor non state gitu ya, aktor non negara gitu, sehingga ya posisi kita ya hanya merekomendasikan kebijakan gitu. Jadi memang yang punya wewenang itu kan ya pemerintah. Nah kita ya cuma memberikan rekomendasi gitu kan, mengawal gitu. Kalau misalnya kemudian ada kesalahan ya kita pasti mengingatkan. Sama kayak kepolisian, pemerintah itu kan sebuah ini ya institusi yang itu kemudian atau negara yang diberikan wewenang yang luar biasa. Tapi kan kadang isi-isinya kan nggak benar juga, ada orang-orang ya isinya adalah orang-orang biasa itu, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan gitu ya, kemudian pencampur aduan kewenangan gitu, melampaui kewenangan itu banyak sekali, sehingga ya wajib kita bagi anak muda gitu ya, apalagi akses informasi harusnya kalau anak muda ini kan kemudian kita melihat akses informasinya lebih dekat ya daripada generasi yang sebelumnya ya. Kita memperoleh informasi, kita bangun gitu, ada HP, kita bisa melakukan audit ya. Bahkan sekarang bayangkan, misalnya salah satu pejabat gitu melaporkan LHKPN ya, melaporkan harta kekayaan. Sekarang anak muda itu gampang kok ngelacak itu harta kekayaannya gitu, ya kan? Jadi bagaimana itu bentuk audit hari ini ya anak muda itu, menurut saya ini adalah salah satu kemajuan, dan ini yang salah satu menjadi isu strategis YLBHI juga ya, bagaimana anak muda ini menjadi salah satu pemegang peran juga untuk melakukan pengawasan itu, karena sangat memungkinkan sekali. Bahkan suara pun nggak perlu diwakilkan, jangan-jangan wakil rakyat itu nggak perlu, tapi langsung rakyat langsung tuh yang menyampaikan aspirasi gitu ya. Karena sekarang dari perangkat atau sarana prasarana sangat memungkinkan. Jangankan punya satu perangkat, kayaknya kita punya 3 perangkat satu orang gitu kan. Banyak lagi Bang. 4 perangkat kan gitu. Jadi ini adalah salah satu yang nyambung kita, sehingga apa masih perlu kita mewakilkan suara kita kepada politisi, itu kan perlu kita refleksikan ulang. Betul sih. Soal juga sekarang kan fenomena banyak ya Bang, politisi-politisi muda yang hanya bermodalkan materi ya kan, sedangkan secara intelektual pun kan mereka kurang. Beda nih sama Abang kan intelektual mampu. Enggak juga, masih belajar. Secara materi mungkin juga ya Bang. Iya. Mungkin itu sih Bang. Udah. Tapi Bang, mungkin bicara kalau tugas LBH hanya bisa merekomendasikan kebijakan atau kayak policy brief itu ya konsepnya. Sejauh ini mungkin yang terbaru ini apa bentuk rekomendasi kebijakan yang sedang diproses ke pemerintahan? Oke, tahun 2024 ini kan penting ya, krusial. Salah satu salah satu momentum ya. Dan kami melihat memang beberapa kali momentum pergantian kepemimpinan di Indonesia itu banyak sekali kemudian hak rakyat nggak menjadi perbincangan. Perbincangannya hanya masalah background salah satu atau salah 2 pasangan calon gitu. Isu-isu kerakyatan itu kemudian nggak menjadi poin pembahasan utama gitu ya. Dan ya tentu kami melihat begini, untuk menentukan bagaimana ya tahun 2024 ya, kami kira perlu ada manifesto rakyat ya. Jadi masyarakat berkumpul bagaimana menentukan manifestonya sendiri gitu, manifesto politik gitu, apa yang mereka inginkan. Jangan sampai kemudian ini hanya menjadi pesta bagi oligarki saja. Gitu ya, yang itu kemudian masyarakat nggak ada di dalamnya. Nah menurut saya penting untuk menyusun manifesto rakyat, entah nanti gerakannya mau kemana ya, mau apakah mau pasangan kotak kosong atau seperti apa, itu pilihan nanti gitu. Tetapi bagaimana dinamika rakyat ini perlu menjadi salah satu agenda yang penting juga gitu. Jangan hanya menjadi agenda oligarki saja. Oke. Atau elit politik ya. Menarik ya Bang.
Mungkin karena juga sebenarnya terbatas waktu juga ya, Bang. Iya, nggak Sama apa-apa. memori juga nggak mungkin dikit lagi penuh ya, Bang. Udah mau jebol ya. Iya, udah mau jebol kan ya. Mungkin Jadi perlu terakhir ada, sih, Bang. kayaknya perlu ada sponsor ya. Perlu ada sponsor. Mungkin ini terakhir sih, Bang, minta tanggapan sih Ya. tentang maraknya kriminalisasi aktivis atau sipil, atau bisa kita katakan pembungkaman kritik, dan juga bahas terkait era milenial sekarang ya, Bang. Pada akhirnya ketika orang mau aksi itu tidak hanya melalui secara konvensional, tapi kan mengkritisi secara media pun kan sebenarnya kan bisa. Tapi lagi-lagi dengan dikeluarkannya KUHP baru, Bang, tentang penghinaan pemerintah atau presiden, itu kan lagi-lagi kan itu menjadi kekhawatiran kita juga ya. Apakah nantinya ketika kita mengkritik ini dianggap sebagai sebuah penghinaan? Mungkin juga bisa minta tanggapannya. Ya, jadi gini, ada kenapa kok orang itu ketika dikritik kemudian dibungkam oleh negara gitu ya. Salah satunya mungkin negara ingin bagaimana ada stabilitas politik gitu ya. Karena stabilitas politik ini dicapai dengan cara yang nggak banyak pengkritik dianggap programnya baik-baik saja gitu. Sehingga banyaklah kritik-kritik yang dibungkam. Nah, dalam hal tersebut seharusnya yang namanya kritik ke institusi negara gitu ya, itu seharusnya ditanggapi dengan ya biasa aja gitu ya, karena itu bagian dari demokrasi gitu. Dan kalau kami di LBH Jogja gitu ya, di internal itu ya, kalau kemudian ada membuat tidak nyaman gitu ya dari institusi pemerintah gitu ya, ya itu berarti kritik kita sampai gitu ya, berarti berhasil kita kalau mereka sampai nggak nyaman gitu, berarti kan harusnya ya logikanya ya kalau misalnya ini kritiknya benar ya harusnya mereka respon. Kalau cuma diam-diam aja, tenang-tenang aja, nggak ada respon apapun gitu ya, ya ya berarti jangan-jangan kritik kita memang nggak diterima atau memang nggak memberikan efek kepada mereka. Jadi biasanya kriminalisasi itu karena ada sudah mulai mengganggu ini ya stabilitas dalam tanda kutip stabilitas politik negara gitu. Tapi gimana kalau misalnya posisinya kemudian kritik itu kemudian tidak diakomodir, itu cuma diterima, oh iya saya terima, tapi kemudian tidak diakomodir. Nah itu kan pertanyaannya, dan saya kira nggak perlu takut sih kita gitu ya, selama kita menyampaikan itu benar gitu. Saya waktu itu ya itu, saya kan ditangkap waktu itu ya. Jadi ini saya kalau pertanyaan saya jawab dengan pengalaman gitu ya. Jadi pertama saya dianggap anarko ya waktu itu ya, tapi proses kriminalisasi itu nggak berjalan lebih lanjut karena kepolisian tidak bisa membuktikan saya kemudian bagian dari anarko atau menumpangi kepentingan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat itu ya secara organik mereka ingin menyampaikan permasalahan mereka ingin mengekspresikan, dan waktu itu kita hanya membersamai gitu. Dan akhirnya waktu itu ya akhirnya kita lepas, nggak ada satu orang pun yang itu kemudian diproses lebih lanjut. Berarti artinya selama ini pola-pola yang secara ini ya penyampaian kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat itu udah benar gitu. Tetapi direspon dengan kekerasan, kriminalisasi, dan ini harusnya udah usang lah hal begini. Kayaknya menarik juga nih, Bang. Kira-kira gimana menurut Bang kalau seandainya polisi pemerintah itu coba menghindari kritik, itu perlu nggak kita kriminalkan, Bang? Harusnya iya ya. Harusnya iya, biar adil juga kan. Gitu. Ya boleh lagi ya. Gitu. Soalnya saya kasihan juga kasus di Sumbar itu kan, bahkan 6 hari mereka ikut demonstrasi di depan gedung gubernur. Nggak ditemui. Sampai pada akhirnya kan mereka tuh mencari tempat untuk berlindung di Masjid Raya Padang, tapi pada akhirnya kan mereka ditarik paksa ya, Bang, dengan dalih karena nggak ada surat pemberitahuan aksi demonstrasi. Mungkin itu aja podcast kita sore hari ini, Bang. Aku harapkan sehat-sehat ya, Bang. Ya, sehat juga buat kamu dan teman-teman. Ya, tetap jaga nalar-nalar aktivismenya, dan juga kalau ditangkap kabar-kabar, Bang. Besok kamu gantian. Ya, kayaknya itu kawan-kawan. Sekian podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin itu. Bye-bye. Oke.